Rina berdiri di ambang pintu rumah kayu yang sederhana, matanya menatap jauh ke arah jalan setapak yang membentang menuju desa. Pagi itu, suasana hening, hanya terdengar suara burung berkicau. Dia tahu bahwa hari ini adalah momen bersejarah, keberangkatannya ke Hong Kong sebagai tenaga kerja wanita, TKW. Di dalam hatinya, berdesir campuran antara harapan dan kerinduan. Andi, suaminya, berdiri di sampingnya, menggenggam tangan Rina erat-erat. Senyum pahit terpancar di wajahnya, namun matanya menyiratkan rasa cemas yang mendalam. Kita akan baik-baik saja, kan? Ujarnya, berusaha meyakinkan Rina dan dirinya sendiri. Rina hanya mengangguk, berusaha menahan air mata. Dia tahu betapa besar pengorbanan ini bagi keluarga mereka. Icha, putri kecil mereka, merangkak mendekat dengan mata yang berbinar-binar. Rina menunduk dan merangkul anaknya, merasakan kehangatan dan ketulusan yang begitu menyentuh. Mama akan bekerja keras untuk kita. Mama janji akan mengirim uang untuk Icha dan ayah, bisiknya. Icha mengangguk, meski tidak sepenuhnya mengerti. Dia hanya tahu bahwa mamanya akan pergi untuk waktu yang lama. Saat kendaraan menunggu di depan, rasa cemas semakin menggelayuti hati Rina. Dia mengingat semua kenangan indah bersama Andi dan Icha. Setiap tawa, setiap pelukan, dan semua impian yang pernah mereka bagi terlintas di benaknya. Rina berjanji dalam hati untuk memberikan yang terbaik bagi mereka, meskipun jarak akan memisahkan mereka. Di dalam mobil, Rina melirik ke arah Andi dan Icha untuk yang terakhir kalinya. Wajah mereka semakin kecil saat mobil mulai melaju menjauh dari rumah. Rina merasakan hatinya tercabik, tetapi di dalam jiwanya membara semangat yang tak tertandingi. Dia tahu ini adalah langkah awal untuk mengubah nasib keluarganya, walaupun jalan yang harus dilalui tidaklah mudah. Ketika mobil itu menembus batas desa, Rina menatap keluar jendela, membiarkan air mata mengalir. Dia membayangkan wajah ceria Icha dan tawa Andi saat mereka menerima kiriman uang pertamanya. Misi ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk masa depan mereka semua. Dengan semangat baru, Rina bersiap menghadapi tantangan yang menanti di depan. Setelah menempuh perjalanan panjang, Rina akhirnya tiba di Hong Kong. Kesan pertama tentang kota yang megah itu begitu menyentuh. Gedung-gedung tinggi menjulang di antara keramaian yang tiada henti. Namun, euforia awalnya segera sirna saat ia memasuki rumah majikannya. Lingkungan baru ini terasa asing dan menakutkan, jauh dari kenyamanan rumahnya di desa. Sebagai pembantu rumah tangga, tugas Rina sangatlah berat. Ia harus bangun sebelum fajar untuk menyiapkan sarapan dan menyelesaikan pekerjaan rumah yang tidak ada habisnya. Terkadang, kelelahan menghampiri, tetapi semangat untuk mengubah hidup keluarganya selalu menjadi penyemangat. Dalam benaknya, ia membayangkan wajah ceria Icha dan Andi setiap kali ia merasa lelah. Setiap bulan, Rina mengirimkan uang hasil jerih payahnya kepada Andi. Uang itu adalah harapan, tawa, dan masa depan bagi mereka. Dalam beberapa minggu pertama, ia masih bisa berkomunikasi dengan suaminya melalui telepon. Suara Andi memberi kekuatan, membangkitkan rasa rindu yang mendalam. Namun, seiring berjalannya waktu, kesibukan dan tekanan pekerjaan membuat komunikasi mereka semakin terbatas. Rina berusaha keras untuk tetap optimis. Ia mempelajari bahasa Inggris dan tradisi baru sambil menjalani rutinitas sehari-hari. Meski terkadang merasa terasing, Rina mencoba membangun hubungan dengan rekan-rekan kerjanya. Mereka saling berbagi cerita, dan Rina menemukan dukungan dalam ikatan yang terjalin di antara para TKW lainnya. Namun, rasa rindu kepada keluarga tak pernah sepenuhnya sirna.
Dalam keheningan malam, saat semua orang terlelap, Rina sering terjaga memikirkan Andi dan Ica. Ia mencatat setiap pengalaman dalam buku catatannya, berharap bisa berbagi cerita ketika kembali. Kebisingan kota dan kesepian seringkali membuatnya merasa hampa, tetapi ia tahu bahwa semua pengorbanan ini adalah demi cinta. Hari demi hari berlalu, dan meski Rina berusaha keras untuk menyesuaikan diri, ada kekosongan yang terus mengganggu. Rindu kepada suami dan anaknya semakin menguat, sementara komunikasi yang terbatas membuatnya merasa semakin jauh. Dia berdoa agar Andi dan Ica baik-baik saja, sambil berharap agar segala usahanya tidak sia-sia. Di desa yang tenang, Andi berusaha menjalani rutinitas harian tanpa kehadiran Rina. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi Ica. Namun, suara tawa dan candaan yang biasa mengisi rumah kini sirna, tergantikan oleh keheningan yang menyakitkan. Ia merasa kehilangan arah, menjalani hidup dalam kesendirian yang menyakitkan. Malam-malam panjang seringkali membuat Andi terjaga, memikirkan Rina yang jauh di sana. Rindu dan kerinduan menyelimuti hatinya, membuatnya bertanya-tanya tentang kondisi istrinya. Meskipun Rina selalu mengirimkan uang, hatinya merasa kosong. Tanpa kehadiran Rina, setiap momen menjadi monoton, dan senyuman Ica seolah tidak cukup untuk mengisi kekosongan itu. Ibu Andi, yang juga merasakan kehilangan, mulai sering datang ke rumah. Mereka berbagi cerita tentang Rina dan berharap bisa mendengar kabar baik. Dalam momen-momen kebersamaan itu, mereka menemukan sedikit kenyamanan. Andi merasa lebih terhubung dengan ibunya, yang juga merindukan putrinya. Namun, rasa kehilangan itu perlahan-lahan membentuk ketergantungan emosional antara mereka. Setiap sore, Andi dan ibunya duduk bersama di teras, menyaksikan matahari terbenam. Mereka berbagi cerita tentang kenangan indah saat Rina masih ada, menertawakan momen-momen kecil yang pernah mereka lalui bersama. Namun, di balik tawa itu, ada kesedihan yang mendalam. Andi merasakan dukungan ibunya, tetapi ia juga tahu bahwa hubungan itu tidak bisa menggantikan kehadiran Rina. Saat berinteraksi dengan ibunya, Andi semakin merasa nyaman. Dia mengandalkan kehadiran ibunya untuk mendapatkan penghiburan. Tanpa disadari, keintiman itu berkembang, dan Andi menemukan dirinya bergantung pada dukungan emosional yang diberikan ibunya. Rasa kesepian yang selama ini menggerogoti hatinya perlahan-lahan terobati, meski dengan cara yang tidak terduga. Namun, saat Andi berusaha untuk menenangkan hatinya, benak dan hatinya terus berkonflik. Dia merasa bersalah karena mulai mengandalkan ibunya secara emosional, dan kesedihan yang menyelimuti rumah tidak kunjung sirna. Andi berusaha mencari cara untuk mengatasi rasa kesepian ini, berharap agar Rina segera kembali dan membawa kehidupan yang lebih baik untuk mereka. Seiring berjalannya waktu, kedekatan Andi dan ibunya semakin mendalam. Setiap sore mereka duduk di beranda, berbagi cerita tentang kehidupan, harapan, dan kerinduan terhadap Rina. Mereka menemukan kenyamanan dalam kehadiran satu sama lain, berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Rina. Dalam momen-momen tersebut, Andi merasa tidak sendirian, dan ibunya memberikan dukungan yang selama ini sangat ia butuhkan. Ibu Andi, dengan segala pengalaman hidupnya, mulai memahami kesedihan yang dirasakan putranya. Dia menceritakan kisah-kisah masa lalu, mengingatkan Andi akan kekuatan dan ketahanan yang mereka miliki sebagai keluarga. Momen berbagi itu memberi Andi dorongan semangat untuk melanjutkan hidup, meskipun di dalam hatinya ada rasa kesepian yang terus membara. Ketika Andi merindukan Rina, ibunya menjadi tempat pelarian yang aman. Mereka berbagi tawa dan air mata, menciptakan ikatan yang tak terduga. Tanpa disadari,
Kedekatan ini membawa mereka ke jalur yang berbahaya. Andi mulai menggantungkan harapannya pada ibunya, merasa seolah dia bisa mengisi kekosongan yang dirasakan akibat kepergian Rina. Setiap kali Andi merasa putus asa, ibunya ada untuk mendengarkan. Dia memeluk putranya dengan lembut, memberikan kehangatan yang membuat Andi merasa aman. Saat pelukan itu berlangsung lebih lama dari yang seharusnya, perasaan aneh mulai muncul di antara mereka. Andi berusaha menepis pikiran tersebut, tetapi semakin sering mereka berbagi, semakin sulit bagi mereka untuk menjaga batasan yang seharusnya ada. Kedekatan ini menjadi semakin rumit ketika mereka mulai berbagi lebih dari sekadar cerita dan pelukan. Ada saat-saat ketika tatapan mereka saling bertemu, dan jantung Andi berdegup kencang. Ia merasa bersalah, tetapi di saat bersamaan, ketidakpastian dan kesepian membuatnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Keberanian untuk menghadapi kenyataan mulai memudar, digantikan oleh ketergantungan emosional yang semakin kuat. Dalam ketidakpastian itu, Andi menyadari bahwa ia terjebak dalam dilema yang rumit. Sementara cinta untuk Rina tetap membara di dalam hatinya, ia juga tidak bisa mengabaikan kenyamanan yang ditemukan dalam pelukan ibunya. Keduanya terperangkap dalam hubungan yang bisa menghancurkan mereka, dan Andi mulai bertanya-tanya apakah ada jalan keluar dari situasi ini sebelum semuanya terlambat. Di tengah hiruk-pikuk Hong Kong, Rina merasakan kesepian yang semakin dalam. Hari-harinya dipenuhi dengan pekerjaan yang melelahkan, tetapi pikirannya selalu melayang ke keluarga di desa. Setiap kali ia menyelesaikan tugas rumah tangga, rasa rindu akan Andi dan Icha menggigit hatinya. Kenangan indah tentang mereka seolah menjadi bayangan yang menghantuinya, membuatnya merasa semakin terasing. Rina berusaha untuk tetap berhubungan dengan Andi melalui telepon, berharap bisa mendengar suaranya. Namun, saat ia menelepon, Andi tampak semakin jauh dan enggan berbagi. Momen-momen percakapan yang dulunya hangat kini berubah menjadi canggung. Rina merasa seperti pendengar dalam hubungan mereka, dan kerinduan itu semakin menguatkan rasa putus asa dalam hatinya. Setiap kali mendengar suara Andi, Rina merasakan beban emosional yang semakin berat. Ia bertanya-tanya apakah Andi merindukannya seperti ia merindukan suaminya. Namun, jawaban yang ia terima seringkali singkat dan datar, seolah Andi sudah mulai melanjutkan hidup tanpa dirinya. Kesedihan itu menggerogoti semangatnya, membuatnya merasa terasing dalam dunia yang tidak mengenalnya. Pekerjaan di Hong Kong semakin menumpuk, dan tekanan untuk memenuhi harapan majikannya kian meningkat. Rina harus bangun lebih pagi dan bekerja hingga larut malam, sementara rasa lelah tak kunjung mereda. Di tengah kesibukan itu, ia mencoba menemukan cara untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi kesepian terus menghantuinya. Teman-teman sesama TKW menjadi teman sementara, tetapi tidak ada yang dapat menggantikan kehangatan keluarga. Saat Rina menatap keluar jendela, melihat keramaian kota yang tidak pernah tidur, ia merasa terasing dalam kerumunan. Setiap senyuman orang lain mengingatkannya pada tawa Icha dan pelukan hangat Andi. Mimpi untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarganya terasa semakin jauh. Ia ingin berbagi cerita tentang kehidupan barunya, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran orang-orang yang dicintainya. Dengan berat hati, Rina mulai menerima kenyataan bahwa kehidupannya telah berubah. Rasa putus asa dan kesepian menggerogoti jiwanya, sementara komunikasi dengan Andi semakin berkurang. Ia berusaha untuk tetap optimis, tetapi harapan itu kian memudar. Dalam kegelapan malam, saat semua orang terlelap, ia merasa menjadi sosok hantu yang melayang di antara dua dunia. Dunia yang ditinggalkan dan dunia yang tidak sepenuhnya menjadi miliknya. Hari itu dimulai seperti biasa bagi Rina, penuh dengan rutinitas yang melelahkan. Namun,
saat ia membersihkan lantai yang licin, kakinya tiba-tiba terpeleset dan ia terjatuh dengan keras. Suara retakan tulang membuatnya terpekik kesakitan. Dalam sekejap, kehidupannya yang keras di Hong Kong terasa semakin runtuh. Ia dilarikan ke rumah sakit, dan rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya seolah mencerminkan luka di hatinya. Setelah menjalani perawatan, Rina terbaring di ranjang hospital dengan lengan yang terkilir. Dalam keheningan, pikirannya melayang kembali ke rumah. Dia teringat akan Andi dan Icha, senyuman ceria mereka, dan semua harapan yang ditanamkan saat pergi. Kecelakaan ini membuatnya merenungkan perjalanan hidupnya, pilihan yang telah diambil, dan pengorbanan yang dirasa sia-sia. Selama masa pemulihan, Rina merasa terasing dalam kesunyian. Dia berusaha untuk berkomunikasi dengan Andi, ingin mendengar suara suaminya dan membagi rasa sakitnya. Namun, setiap kali ia menelepon, tidak ada jawaban. Setiap dering telepon yang terputus semakin menambah rasa kesepian dalam dirinya. Ia merasa seperti terjebak dalam kekosongan, tidak memiliki siapapun untuk berbagi beban yang kini semakin berat. Dalam momen kesepian itu, Rina merenungkan apakah semua perjuangan ini layak. Apakah pengorbanannya untuk keluarganya hanya akan berujung pada kesedihan? Dia teringat akan janji untuk mengubah nasib, tetapi sekarang, semua itu terasa samar. Dengan penuh kerinduan, Rina merindukan kehangatan pelukan Andi dan keceriaan Icha. Air mata menetes di pipinya, mengingat kembali semua kebahagiaan yang kini terasa seperti bayangan. Di rumah sakit, Rina menemukan beberapa teman baru, TKW lain yang juga menjalani pemulihan. Mereka berbagi cerita, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan hubungan yang hilang dengan keluarganya. Rina berusaha menemukan kekuatan dalam diri, tetapi kesepian yang melingkupinya membuat segalanya semakin sulit. Ia merasa terjebak antara dua dunia, dan hatinya bergetar dalam kerinduan yang mendalam. Ketika akhirnya diperbolehkan pulang, Rina berdiri di ambang pintu rumah sakit dengan penuh harapan. Ia berharap bisa segera kembali ke keluarganya dan memulai lagi dari awal. Namun, dalam perjalanan pulang, rasa cemas mulai merayap. Apakah Andi masih merindukannya? Apakah masih ada tempat untuknya dalam hidup suaminya? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar di pikirannya, menguatkan rasa kehilangan yang telah menggerogoti jiwanya selama ini. Setelah beberapa tahun berjuang di Hong Kong, Rina akhirnya memutuskan untuk pulang ke desa. Dalam hati, ia menyimpan harapan besar untuk memperbaiki keadaan keluarganya. Uang yang berhasil ia kumpulkan selama ini diimpikan akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Andi dan Icha. Dengan semangat yang menggebu, Rina memasukkan barang-barangnya ke dalam koper dan melangkah keluar dari terminal kedatangan dengan senyum lebar. Namun, saat langkahnya menyentuh tanah desanya, suasana terasa berbeda. Rina merasa ada sesuatu yang aneh di udara. Ketika dia memasuki gerbang rumahnya, tidak ada sambutan hangat yang biasa ia harapkan. Andi dan ibunya hanya menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Rina merasakan ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka, seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Meskipun hatinya dipenuhi rasa rindu, Rina segera merasakan perubahan sikap Andi yang mencolok. Suaminya yang dulu ceria kini tampak lebih pendiam dan jarang tersenyum. Rina berusaha menanyakan kabar, tetapi setiap kali ia membuka percakapan, Andi hanya menjawab sepatah kata. Di sisi lain, ibunya pun tidak menunjukkan kehangatan yang biasa dia tunjukkan. Sikap dingin itu membuat Rina semakin bingung dan cemas. Malam itu, saat mereka berkumpul di meja makan, Rina mencoba menciptakan suasana akrab. Namun, percakapan terasa terputus-putus dan tatapan mata Andi menghindar.
Ia merasakan betapa dalamnya jarak yang telah terbentuk selama ia pergi. Rina tidak menyadari bahwa selama ketidakhadirannya, hubungan Andi dan ibunya telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks dan sulit. Setelah makan malam, Rina memutuskan untuk mengajak Andi berbicara empat mata. Dengan hati yang berdebar, ia mengungkapkan harapannya untuk memulai hidup baru bersama. Namun, Andi hanya menundukkan kepala, tampak tidak siap untuk menjawab. Rina merasa terperangkap antara cinta dan rasa sakit. Tidak ada kejelasan yang diberikan Andi, hanya kesunyian yang menggantung di antara mereka. Malam itu, saat Rina terbaring di tempat tidurnya, air mata mengalir tanpa henti. Ia merenungkan betapa sulitnya pulang ke tempat yang seharusnya menjadi rumah. Rina bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi selama ia pergi, tetapi rasa takut dan keraguan melanda hatinya. Ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri, dan kegelapan yang menyelimuti kehidupan mereka mengintimidasi harapannya untuk memperbaiki keadaan. Semakin hari, Rina merasa ada yang tidak beres di antara Andi dan ibunya. Meskipun mereka berusaha menjaga jarak, tatapan dan sikap mereka tak bisa berbohong. Perasaan curiga merayap masuk ke dalam pikirannya. Ia mulai mengumpulkan keberanian untuk menghadapi Andi dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hatinya, harapan kecil tersisa bahwa semuanya hanya akibat dari kekhawatiran berlebihan. Suatu sore, ketika Andi duduk di teras, Rina memutuskan untuk mendekatinya. Suasana terasa tegang, dan jantungnya berdebar kencang. Dengan nada hati-hati, ia menanyakan tentang hubungan mereka, berharap bisa mendengar penjelasan yang menenangkan. Namun, saat Andi menatapnya dengan tatapan kosong, Rina tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Rasa cemas mulai menyelimuti hatinya saat ia menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Andi akhirnya mengakui hubungan terlarang itu. Kata-kata yang terucap bagai petir di siang bolong, menghancurkan dunia yang selama ini ia bangun. Rina merasa seluruh tubuhnya bergetar, hancur oleh pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan. Rasanya seolah ada yang mencabut tanah dari bawah kakinya, meninggalkannya terjatuh dalam kegelapan. Kenangan indah bersama Andi mendadak terasa pahit dan penuh luka. Air mata mengalir deras di pipinya saat Rina berusaha mencerna kebenaran yang menyakitkan itu. Semua pengorbanan dan kerja kerasnya terasa sia-sia. Rasa marah dan kecewa membakar hatinya. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu terperangkap dalam tenggorokannya. Dalam kebisingan emosional itu, Rina menyadari bahwa kepercayaan yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun kini runtuh dalam sekejap. Dalam keadaan hancur, Rina tidak bisa lagi bertahan di rumah yang dulunya dianggap sebagai tempat perlindungan. Dengan langkah berat, ia berbalik pergi dari teras, meninggalkan Andi dalam kebisuan. Semua harapan untuk memperbaiki keadaan dan membangun kembali keluarga tanpa hancur dalam sekejap. Ia merasa seolah terombang-ambing di lautan kesedihan yang dalam, tanpa tahu kemana arah untuk berlayar. Ketika melangkah menjauh, Rina merasa bingung dan tersesat. Di luar rumah, kegelapan malam menyelimuti desa. Ia berlari tanpa tujuan, membiarkan air mata mengalir bebas. Dengan setiap langkah, rasa sakitnya semakin dalam. Dalam hatinya, ia berdoa agar bisa menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup meskipun semua yang dicintainya kini terasa hilang. Rina harus mencari jalan baru, meski langkah pertamanya terasa begitu menyakitkan. Setelah perpisahan yang menyakitkan, Rina merasakan kekosongan yang mendalam. Masa-masa sulit itu mengujinya secara emosional, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terjebak dalam kesedihan selamanya. Dengan tekad yang menggebu, Rina berusaha untuk memahami perasaannya, mencari cara untuk bangkit dari keterpurukan.
Ia mulai menjalin komunikasi kembali dengan teman-teman di desanya, berharap bisa menemukan dukungan yang selama ini hilang. Bertemu dengan teman-temannya membangkitkan kenangan indah dan memberikan rasa kebersamaan yang menghangatkan hati. Mereka saling berbagi cerita, menguatkan satu sama lain dalam menghadapi kesulitan. Dalam momen-momen tersebut, Rina menemukan kembali dirinya yang selama ini terabaikan. Ia menyadari bahwa meskipun terluka, ia memiliki kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan hidupnya. Dengan semangat baru, Rina mulai merancang masa depan yang berbeda. Ia bertekad untuk tidak lagi bergantung pada Andi atau siapapun. Rina menginvestasikan waktu dan energinya untuk belajar keterampilan baru yang dapat membantunya mandiri secara finansial. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak hanya tentang cinta, tetapi juga tentang menciptakan kebahagiaan dan keberdayaan bagi dirinya sendiri. Selama berbulan-bulan, Rina menjalani rutinitas yang baru. Ia mengajukan permohonan untuk membuka usaha kecil di desanya. Meskipun penuh tantangan, setiap langkah yang diambilnya membawa harapan. Rina menyadari bahwa proses ini adalah bagian dari perjalanan penemuan dirinya. Ia mulai menyukai hal-hal kecil yang dulu mungkin terlewatkan, seperti menikmati secangkir kopi di pagi hari atau berjalan-jalan di tepi sawah. Dalam perjalanan itu, Rina menemukan ketenangan dalam kesendirian. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan merawat hatinya dengan lebih baik. Meskipun kenangan akan Andi masih membekas, ia tidak membiarkan rasa sakit itu menguasai hidupnya. Setiap kali ia merasa terpuruk, ia mengingat betapa jauh langkah yang telah ia ambil, dan itu memberinya kekuatan untuk terus maju. Pada suatu malam yang tenang, Rina berdiri di depan cermin, merenungkan perubahannya. Ia melihat sosok wanita yang lebih kuat dan berdaya. Meski masa lalu menyakitkan, ia bertekad untuk tidak membiarkan pengalaman itu mendefinisikannya. Rina menatap masa depan dengan penuh harapan, siap untuk menulis kisah baru dalam hidupnya. Kisah yang ditulis dengan keberanian dan kekuatan, bukan lagi dengan ketergantungan pada orang lain. Setelah menjalani perjalanan panjang yang penuh liku, Rina akhirnya mengambil keputusan untuk fokus pada dirinya dan putrinya, Icha. Rina menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain, melainkan pada kemampuan untuk mencintai diri sendiri dan mengejar impian. Dengan semangat baru, ia mengembangkan usaha kecil yang telah lama dipikirkannya, sebuah warung makanan yang menyajikan masakan tradisional desa. Usaha ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga wadah bagi Rina untuk mengekspresikan diri. Hari demi hari, Rina bekerja keras merintis usahanya. Ia mulai mendapatkan pelanggan tetap yang menyukai masakan rumahan yang penuh cinta. Keterampilan yang ia pelajari selama bekerja di Hong Kong kini menjadi bekal berharga dalam mengelola usaha. Rina merasa bangga melihat warungnya tumbuh dan mendapat sambutan positif dari masyarakat desa. Keberhasilan kecil ini memberinya keyakinan bahwa ia bisa mencapai lebih banyak hal jika terus berjuang. Sementara itu, Andi dan ibunya merasakan penyesalan yang mendalam. Mereka menyadari bahwa keputusan mereka telah menghancurkan hubungan yang berharga. Meskipun mereka berusaha untuk mendekati Rina, wanita itu sudah berubah. Rina yang dahulu sangat bergantung pada mereka kini telah menjadi sosok mandiri yang kuat. Mereka melihat Rina menjalani hidup baru dengan semangat, dan itu membuat mereka semakin merasa kehilangan. Rina tidak menutup kemungkinan untuk berbagi kisahnya dengan Andi dan ibunya, tetapi ia menyadari bahwa keputusannya untuk maju adalah yang terpenting. Dalam setiap pertemuan yang tidak terhindarkan, Rina tetap bersikap sopan, tetapi hatinya telah menutup bab yang penuh luka. Ia ingin melanjutkan hidupnya dan memastikan bahwa Icha tumbuh dengan cinta dan perhatian yang layak.
Keputusan untuk memprioritaskan kebahagiaan dirinya dan anaknya menjadi landasan kuat dalam hidupnya. Setiap pagi, Rina melangkah ke warung dengan penuh semangat. Suara tawa Ica yang berlarian di sekitarnya menjadi pengingat akan cinta dan kebahagiaan yang sejati. Rina mulai menata impian-impian baru, seperti memperluas usaha dan memberikan pelatihan kepada wanita-wanita lain di desa agar mereka juga bisa mandiri. Kebahagiaan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Akhirnya, pada suatu sore yang cerah, Rina berdiri di depan warungnya, memandangi hasil jerih payahnya. Senyuman merekah di wajahnya saat melihat anaknya bermain di halaman. Ia merasa bangga akan apa yang telah dicapainya. Dalam hati, Rina berjanji untuk terus melangkah maju dan mengejar kebahagiaan. Meski masa lalu menyakitkan, kini ia siap menyongsong masa depan yang lebih baik dengan keberanian dan cinta yang tak terputus.